Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholati. Utawi iki iku bab sholat. Hah? Fathul Mu'in. Bab sholat dari kitab Fathul Mu'in, syarah dari kitab Qurratul cita-citane kok. Fathul Ain, karangan dari belum hafal pengarang, Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Dia utai salat syar'an ing dalam syariate, syar'an ing dalam syariate iku aqwalun pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira penggawean maksusatun kang den tertentuaken, kang den khususaken, muftatahatun kang den kawiti apa aqwal wa af'al bit takbiri kelawan takbir, muftatamatun kang den pungkasi apa aqwal wa af'al bit taslimi kelawan uluk salam. Jadi salat itu secara pengertian syariat adalah kata-kata, perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu secara syariat. Nah, secara lugatan apa? Doa. Salat itu doa. Wa sumiyat lanten arani apa salat, lanten arani apa salat bidzalika kelawan mangkono-mangkono salat listimaliha krana mangkone salat listimaliha krana mangkone aqwalun wa af'alun. Ulang-ulang dulu. Wa sumiyat lanten arani apa aqwal wa af'al bidzalika kelawan mangkono-mangkono salat gitu. Listimaliha krana mangkone aqwal wa af'al ala sholati ing atas salat lugatan ing dalam bahasa. Wa hiya lan utawi salat lugatan iku ad-du'a'u doa. Jadi perbuatan dan perkataan dinamakan dengan sholat karena perbuatan dan perkataan itu mengandung unsur sholat secara bahasa. Sholat secara bahasa adalah doa, berarti perbuatan dan perkataan yang mengandung doa maka disebut dengan sholat, karena unsur sholat secara doa ada dalam perkataan dan perbuatan itu. Wal mafrudatu lan utawi pira-pira sholat kang den farduaken al ainiyah tukang bangsa ainiyah kahanan, fardu ain maksudnya. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing mukallaf. Fardu kifayah, kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian masyarakat, yang lain sudah lepas dari kewajiban tersebut. Kayak tajhizul janazah, kayak apa
adzan koyok jamaah menurut ulama yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah. Maka ketika di desa sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak lagi berkewajiban untuk melakukan itu fardu kifayah. Khamsun iku limo iku yaumin wa lailatin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Nah, ada tokoh apa itu yang menyampaikan bahwa Quran itu tidak ada yang mewajibkan sholat 5 waktu, Pak. Ada nggak Quran mewajibkan 5 waktu itu? Tidak ada. Jadi Quran menyebutkan aqimus sholat itu adalah kewajiban sholat. Belum menyatakan apa? Yang wajib itu 5 waktu. Nah, maka oleh fikih disimpulkan yang mewajibkan itu adalah fikih, bahwa dalil Quran dan hadis dikumpulkan menjadi satu, kemudian disimpulkan sholat yang wajib itu adalah berapa? 5 waktu. Maklumatun kang den weruhi minat dini saking agama bid darurati kelawan tanpa denangen-angen, tidak butuh pemikiran yang mendalam untuk memahami bahwa sholat 5 waktu itu diwajibkan. Itu namanya darurat, kewajiban yang secara darurat, artinya tidak perlu pemikiran yang mendalam untuk mengetahui bahwa sholat 5 waktu adalah wajib. Dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Apa maksud daripada kesepakatan bahwa ulama sudah sepakat sholat 5 waktu adalah wajib? Imbas dari tidak mempercayai sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan ulama adalah terlepasnya, tercerabutnya, teranulirnya keimanan dari hati seseorang. Tidak percaya bahwasanya sholat 5 waktu adalah wajib, dan sholat 5 waktu sudah disepakati oleh para ulama adalah sesuatu yang wajib. Maka imbasnya adalah sampai ada orang yang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka tercerabutnya keimanan, atau kata kasare orang tersebut akan berpredikat kafir. Fayakfuru maka kafir. Maka kafir sapa jahiduha wong kang angas ing fayakfuru maka kafir sapa kafir akidah ini, karena kafir itu ada kafir akidah, ada kafir nikmah. Maka ini adalah kafir yang kafir akidah. Fayakfuru maka kafir sapa jahiduha wong kang angas ing salat, menentang kepada kewajiban sholat, menyebabkan seorang menjadi kafir. Walam tajtami lan ora dadi kumpul apa hadhil khamsu ikilah sholat 5 waktu li ghairi nabiyina kadue liyane nabi kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu hanya ada di zamannya Kanjeng Nabi. Nabi-nabi yang lain tidak sampai wajib 5 waktu. Wa furidat lanten fardu akan apa sholat. Wa furidat lanten fardu akan apa sholat Lailatul Isra'i yang dalam mengini Isra ba'dan nubuwati yang dalam sa'use kenabiane Nabi Muhammad, ba'dan nubuwati yang dalam kenabiane Nabi Muhammad.
bi asyri sinin kelawan let 10 pira-pira tahun. Bi asyri sinin kelawan let 10 pira-pira tahun wa talatati asyhurin lan 3 pira-pira wulan. Jadi salat difardukan ketika malam Isra 27 Rajab setelah tahun kenabian Kanjeng Nabi dengan selisih 10 tahun 3 bulan. Kenabian Kanjeng Nabi tahun berapa gitu? Dari Hijriah? Enggak tahu ya. Terus sementara sama dengan saya. Yang jelas setelah Nabi diangkat menjadi Rasul lat 10 tahun 3 bulan, kemudian sholat 5 waktu diwajibkan. Lailata sab'in ing dalam mengine dina kaping 7 wa isrina lan 20 min Rajab saking bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab. Walam tajib lan us ora wajib apa subhu yaumitil kalailati salat subuhe salat subuhe ing dalem dinane mangkono wengi. Jadi subuh di hari di mana Nabi selesai Isra Mi'raj itu tidak wajib. Kenapa? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena ora anane ngaweruhi ngerti bi kaifiyatiha kelawan pertingkahe salat. Karena Nabi belum menjelaskan tentang tata carane salat. Bagaimana menjelaskan? Wong Nabi baru rawuh tadi malam ketemu dengan para sahabat pas waktu subuh, maka tidak ada kesempatan untuk menjelaskan tata cara sholat. Maka karena tata cara sholat belum dipahami, belum dimengerti dan belum disampaikan oleh Nabi, maka kemudian subuh hari Isra Mi'rajnya Nabi adalah belum wajib. La duhur, bagaimana duhurin? Zuhur wajib karena Nabi sudah punya kesempatan untuk menjelaskan tata cara sholat. Innama tajibu aing pestine wajib apa al maktubatu sholat kang den wajibaken ais sholawatu tegese biro-biro sholat al khamsu kang 5 ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf itu ai baligin tegese wong kang balik akilin kang anduweni akal zakaren wong lanang au berihi utawa liyane zakar tahirin kang suci fala tajibu maka ora wajib apa maktubah atau salat ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli memang enggak pernah Islam maksudnya. Nah, bagi mereka yang murtad tetap kewajiban salat tapi harus melalui syahadat untuk terlebih dahulu dia masuk ke dalam Islam lagi atau istilahnya registrasi lah, daftar ulang. Wasabiyin lan bocah cilik wa majnunin lan wong kang edan wa mugman lan wong kang ayanen wa mugman alaihi lan wong kang ayanen wa sakrona lan wong kang mendem bila ta'addin kelawan tanpa pepeko
wasakrona lan wong kang mendem. Orang yang mendem gak kewajiban sholat, tapi syaratnya bila ta'addin, lawan tanpa bebeko. Misalnya tidak ngerti yang diminum adalah arak, minuman keras, diminum dapat banyak, habis banyak, mendem. Jadi dia nggak kewajiban sholat. Kenapa? Karena dia dalam kondisi mendem yang tidak disengaja. Lek ngerti itu adalah arak, minuman keras, kok ditabrak wae, walaupun mabuk tetap kemudian kewajiban sholat. Karena dia ta'addin, sembrono. Li adami taklifihim, krana ora anane den perdi-perdine kafir asliyin ilah. Krana ora anane den perdi-perdine kafir asliyin ilah. Jadi sholat itu wajib bagi mereka yang muslim, orang Islam, wis bersahadat atau Islam sejak lahir. Nah, alhamdulillah kita semua Islamnya adalah Islam warisan atau Islam sejak lahir. Karena umpama lingkungan kita lingkungan kafir, keluarga kafir, itu bisa dibayangkan itu betapa sulit dan betapa berat bagi kita untuk melepaskan diri dari kungkungan agama lain. Ya, maka alhamdulillah kita semua sudah Islam sejak dalam kandungan karena orang tua kita semua adalah orang-orang Islam juga. Yang pertama yang kewajiban sholat adalah orang muslim. Mukallaf itu adalah balik dan akil. Kemudian kewajiban itu juga berlaku untuk orang laki-laki dan selainnya laki-laki. Selainnya laki-laki siapa? Perempuan lagi. Khunsa. Tapi hukumnya tetap fikih, harus dipastikan khunsa itu apakah laki-laki atau perempuan. Cara untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan gimana? Ketika melaksanakan qadil hajat atau apalah ke toilet, yang digunakan yang mana? Maka dia hukumnya ke sana. Ya. Karena khunsa itu bukan gayane tok, tapi ke kelaminnya juga dengan memiliki kelamin ganda. Nah, sekarang itu kan yang dibuat-buat sebenarnya. Ya. Sekarang itu dibuat-buat laki-laki menggaya perempuan, tetap laki-laki hukumnya. Atau perempuan ingin menjadi laki-laki, hukumnya tetap perempuan walaupun sudah ganti kelamin. Tahirin yang suci. Maka kalau dia dalam kondisi tidak suci, apa boleh tidak suci? Haid atau nifas, maka tidak kewajiban sholat. Maka caranya ya apa? Ingin gak wajib sholat maka na'udzubillah caranya adalah tidak muslim. Yang kedua tidak mukallaf. Apa tidak mukallaf itu? Ya tidak balik dan tidak punya akal. Jadi sampean lek pingin gak kewajiban untuk sholat silakan gendengo. Kalau gendeng maka tidak kewajiban sholat. Maka sholat tidak wajib bagi mereka yang kafir asli, kafir sejak lahir. Maka sesuai tadi sudah disampaikan, yang kafir baru datang, kafir murtad, maka tetap kewajiban sholat, artinya tetap dituntut untuk kembali lagi masuk ke dalam agama Islam dan melanjutkan serta mengqadha sholatnya. Kemudian anak-anak juga enggak kewajiban sholat. Anak-anak walaupun tidak wajib sholat, tetapi tetap dianjurkan untuk diajarkan dan latihan sholat. Secara syariat, sholat di anak kecil dianggap sah. Kenapa dianggap sah? Karena ini enggak kewajiban sholat ya, karena untuk latihan. Makanya karena sholat anak-anak itu sah, sampai enggak punya bareng jamaah, ono anak etok misalnya, ono adike yang belum balik misalnya, silakan diajak sholat jamaah sampai tetap sah. Karena sholat anak kecil juga hukumnya
sah dalam rangka melatih dan mendidik mereka. Makanya Nabi kan menyampaikan muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Suruhlah anak-anak kamu untuk sholat ketika mereka sudah jangkep umur 7 tahun. Wadribuhum anha wahum abna'u asrin. Dan pukullah anak-anak kalian ketika meninggalkan sholat ketika mereka sudah jangkep umur 10 tahun, dalam rangka untuk mendidik ya. Karena ditunggu balik baru diajarkan sholat, pasti banyak yang ditinggalkan. Maka harapannya kepada ibu-ibu kepada santriwati calon ibu-ibu ini menjadi percontohan kelak di masyarakat, mampu mendidik anaknya terutama dan pada umumnya adalah anak-anak tetangga untuk bisa dididik sholat ketika sudah menginjak umur berapa? 7 tahun. Semoga dengan pendidikan awal sholat sejak 7 tahun, ketika masuk balik mereka sudah terbiasa sholat dan tidak perlu perjuangan yang berat dan keras untuk mendidik anak kita gelem sholat. Kemudian wabuk ma'alaih, pas ayanan juga enggak wajib sholat. Nanti waras wajib sholat. Wasakrona bila ta'adin mendem Wasakrona bila ta'adin dan mendem mabuk dengan tanpa ubaiko. Seperti tadi itu. Kenapa kok enggak wajib? Li adami taklifihim, karena mereka semua tidak masuk dalam kategori orang-orang yang mungkal. Wala ala haidin, lan ora wajib ing ngatasi wadon kang haid. Wa nufasaa lan wadon kang nifas. Jadi sholat tidak wajib bagi perempuan yang dalam kondisi haid dan dalam kondisi nifas. Li adam sihatiha krana ora ane sae sholat minhuma saking haid lan nufasa. Krana ora anane sae sholat minhuma saking haid lan nufasa, karena dia punya mani ya. Mani itu yang mencegah kemudian akan keabsahan sholat. Karena sholat itu bisa sah dengan 2 hal, 1 dengan rukun, 2 dengan syarat. Di antara syarat sahnya sholat adalah suci. Maka mala yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu dinamakan dengan batil. Jadi pengertian batil itu adalah mala yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Suatu ibadah yang tidak terkumpul syarat dan rukunnya, maka kemudian dianggap predikatnya adalah tidak sah atau batal. Demikian pula sholat perempuan yang haid dan nufasa juga tidak sah, bahkan diharam. Tetapi perbedaan antara sholat dengan puasa, kalau puasa sih wajib qada, tapi sholat tidak wajib. Ya harapan saya semua qada. Karena saya kan nggak perlu mengalami itu. Pengen tak? Kenapa kok sholat nggak wajib qada? Karena memang sholat itu tiap bulan, ya. Haid itu terjadinya tiap bulan. Maka kalau kemudian perempuan mengalami haid tiap bulan, kok dianjurkan qada, maka dia berarti harus qada tiap bulan. Dan itu memberatkan dalam agama. Maka agama sebagai bentuk memang dalam menunjukkan bahwa agama itu adalah mudah, maka agama tidak mewajibkan untuk mengqada sholat. Beda dengan puasa karena tiap tahun maka tetap wajib untuk qada.
wala qada alan ora ana qada iku maujud alaihima ing atasi haid lan nufasa bal tajibu balik wajib apa salat ala murtadin ing atase wong kang murtad wa muta'addin lan wong kang pepeko sembrono bisakrin kelawan mendem sakaro ya skuru ya bisakrin atau sukrin bisakrin atau sakrin kelawan mendem. Jadi kalau memang meninggalkan sholat itu karena murtad, dia tidak mukallaf karena murtad, bukan kafir asli, dan karena mendem sing sengaja, maka dia tetap kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka sholat ditinggalkan ketika dia murtad, dan sholat yang ditinggalkan ketika dia mabuk mendem, maka wajib untuk diqodoi. Itu diulang. Wayuk talu, ini yang perlu dipahami lagi. Wayuk talu lan den pateni sop ai al muslimu, itu ai gitu ya. Wayuk talu lan den pateni apa wayuk talu lan den pateni sapa al muslimu, kok ai di sana ya. Sapa al muslimu wong kang Islam al mukallafu kang mukallaf at-tahiru kang suci had dan krono dadi had hukuman bidor bi'unuqihi kelawan mukul gulune muslim bidor bi'unuqi kelawan mukul gulune muslim in akhrajaha lamun ngetokaken sapa muslim ha ing salat ail maktubata tegese salat kang den fardhuaken amidan hale wong kang nejo an waqti jam'in saking waktu jamak. Jadi maksudnya dari waktu jamak itu adalah umum salat zuhur sampai asar, maghrib sampai isya. Nah itu sampai keluar dari waktu bisa dijamak, berarti zuhur di asar. Sampai dia selesai waktu asar belum melaksanakan salat zuhur. Sampai selesai waktu isya belum melaksanakan salat maghrib. Maka orang yang demikian ini halal untuk kemudian dibunuh. Walaupun demikian pelaksana pembunuhannya hanya oleh kalangan tertentu, enggak sembarang orang kemudian bisa membunuhnya. An waktu jam'in saking waktu jamak laha maring maktubah atau sholat. Ingkana lamun ono sa muslim iku kaslan wong kang males. Oh bukan gitu ya. Ingkana lamun ono sapa muslim kasalan, kok muslim ya? Gini. Ingkana lamun ono apa ikhraj itu loh. Ikhraj in akhrajaha itu iku kasalan krana arahe apa? Krana arahe males. Ma'atika diwujubiha ing dalam sartane ngeyakinaken wajibe maktubah. Ing dalam sartane ngeyakinaken wajibe al maktubah atau sholat. Jadi meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktunya, waktu untuk menjamaknya tersebut dengan keyakinan hukum maktubah tetap wajib. Jadi karena malas, sementara keyakinannya tetap mengatakan sholat itu hukumnya adalah wajib. Karena nanti kalau dianggap nggak wajib, nanti imbasnya lebih besar lagi, lebih hebat lagi, di belakang ada. Ilam yatuk, cari titik.
Ilam yatub lamun ya ada pasti kok. Titik secara secara maknan. Ilam yatub lamun ora tobat sapa muslim ba'dal istitabati ing lem sause den akon tobat. Ing sause den akon tobat. Jam proses ya? 4 menit. Ba'dal istitabati sause den akon tobat. Ya wes, jadi kriteria seseorang yang mengeluarkan sholat dari waktunya sehingga kemudian bisa dan boleh untuk dibunuh itu adalah yang pertama amidan sengaja. Kemudian ingkana kaslan mengeluarkannya karena aras-arasan, sementara dia masih punya keyakinan bahwa sholat itu hukumnya wajib dan tidak mau bertobat ketika sudah diminta untuk tobat. Maka ketika ngumpul semua hal ini, maka boleh seorang yang mengeluarkan sholat dari waktunya untuk dibunuh. Karena demikian vital sholat itu sehingga orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat maka imbasnya pun juga demikian berat. Maka semoga kita semua dijadikan sebagai pribadi-pribadi yang mampu menjaga sholat secara baik dan secara istiqomah. Bukan kita toh, semua keluarga kita, keturunan kita, tetangga, teman dan saudara semuanya pun juga semoga ditakdirkan oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang mau dan mampu untuk menjaga sholat dengan baik. Ala hadiniyah wa qurratin sholihah wa li ridha ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.